Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Suki Abdul dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17, edisi Kamis 21 April 2022. Mengawali TVR 17 hari ini, dalam memperingati Hari Kartini Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI mengadakan bazar Ramadan dan juga bakti sosial. Anggota DPR RI mengapresiasi kegiatan bazar PIA yang dinilai mampu memfasilitasi dan juga menghadirkan banyak UMKM. Dalam memperingati Hari Kartini, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI mengadakan bazar Ramadan dan bakti sosial. Anggota DPR RI mengapresiasi kegiatan bazar PIA yang dinilai mampu memfasilitasi dan menghadirkan banyak UMKM. Dalam rangkaian bazar dan bakti sosial di gedung DPR RI kemarin, Arzeti Bilbina menjadi pembicara talk show tentang penampilan dan etika berbusana. Bazar Ramadan dan bakti sosial PIA DPR RI menunjukkan kesatuan dan kehadiran perempuan-perempuan hebat yang memiliki visi yang sama untuk menolong dan berbagi dengan sesama. Menurutnya, peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April merupakan penghormatan kepada sosok pejuang emansipasi perempuan di Indonesia. Di masa kini, emansipasi juga harus diperhatikan dan diterapkan dalam bersikap, bertutur, dan kebiasaan berpakaian atau berbusana. Memikirkan untuk masyarakat di luar sana yang memiliki UMKM, memiliki usaha difasilitasi untuk hadir bersama-sama di sini menyukseskan acara Ramadan yang sangat baik. Di mana Hari Kartini itu adalah bukan hanya bicara mengenai emansipasi, karena emansipasi sudah kita miliki. Bagaimana kita sekarang mengisi emansipasi yang kita miliki itu dari cara bersikap, berpakaian, bertutur kata, dengan adab dan juga kebiasaan masing-masing kita dan cara kita berpakaian yang baik pun juga itu merupakan emansipasi. Bazar Ramadan dan bakti sosial PIA DPR RI digelar pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2022. Bazar diikuti 106 para UMKM dan beberapa pengusaha lokal. PIA juga akan membagikan 1.900 paket sembako kepada pegawai honorer, cleaning service, dan pengamanan dalam yang ada di lingkungan Setjen DPR RI. Halim dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI menyikapi beredarnya isu yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan proses pembebasan lahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilai tidak semuanya clean and clear. Komisi 2 DPR RI menyikapi beredarnya isu yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait proses pembebasan lahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilai tidak semuanya clean and clear. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menyampaikan, pihaknya mendengar adanya masalah-masalah pertanahan pada lokasi Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU. Dan wilayah penyangganya khususnya terkait masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Hugua menegaskan, mekanisme pembebasan lahan di kawasan IKN harus sesuai sistem dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, negara diminta tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tetap harus mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut. Sehingga proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan. Ya, bukan berarti negara lalu sewenang-wenang ya, tidak. Tetapi harus mengidentifikasi tanah-tanah itu mana tanah negara, mana tanah adat, dan mana tanah-tanah masyarakat. Sehingga masing-masing pembebasannya itu berdasarkan pada sistem dan mekanisme hukum yang berjalan. Ya. Kepada Komisi 2 DPR RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Sofyan Jalil memastikan status lahan di kawasan IKN dalam kondisi clear and clean. Menurutnya, tidak ada masalah berkaitan dengan lahan di IKN yang telah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama adalah kawasan inti pemerintahan, kawasan pemerintahan, dan kawasan pendukung. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota Legislatif DPR RI dan juga DPD Perwakilan Maluku belum lama ini menerima organisasi Paguyuban Maluku terkait dengan perkembangan rencana pembangunan lumbung ikan nasional dan juga Ambon Newport di wilayah Maluku yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Anggota Legislatif DPR dan DPD Perwakilan Maluku belum lama ini menerima organisasi Paguyuban Maluku terkait dengan perkembangan rencana pembangunan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport di wilayah Maluku yang saat ini belum ada kejelasan. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barens mengatakan, untuk terlaksana implementasi pembangunan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport ini, hal pertama yang harus diselesaikan adalah legal standing-nya. Oleh sebab itu memang langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah selesaikan legal standing-nya. Sehingga tidak lagi terjadi debat debat kusir silang pendapat yang berkaitan dengan implementasi lumbung ikan nasional dan penganggarannya. Yang kedua adalah ketika barang ini hendak dibawa ke badan anggaran, tentunya kan juga harus ada dasar hukumnya. Kalau sekedar pengembangan untuk program-program perikanan reguler, pasti ada anggaran setiap tahun di setiap kementerian dan yang di KKP, di kementerian-kementerian terkaitnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Abdullah Tuasikal mengatakan, dengan alasan pemerintah terkait lokasi yang tidak pas, maka seharusnya pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain. Yang jadi permasalahan beda pendapat itu soal lokasi yang ada di Wai. Nah, kalau lokasi di Wai, kalau perencanaan LUT ya atau umpamanya studi kelayakan dari Pelindo yang akan datang ini, ya kalau memang tidak bermasalah, itu berarti kan pembangunan berlanjut di lokasi yang di Wai atau di Liang. Tapi kalau memang lokasi itu tidak memenuhi syarat, itu maka diharapkan agar pemerintah provinsi proaktif untuk mencari lokasi lain. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berikutnya akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam KAS redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap saksikan TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali lagi di TVR 17, rendahnya kualitas pelayanan publik ini menjadi catatan khusus Komisi 2 DPR RI, khususnya yang terkait dengan buruknya birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan saat ini Indonesia menduduki urutan ke-73 dalam hal pelayanan publik. Penyebabnya, alur perizinan pada layanan pemerintah sering dianggap berbelit-belit. Selengkapnya, mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Atasi kualitas pelayanan publik menjadi catatan khusus Komisi 2 DPR RI, khususnya terkait buruknya birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan saat ini, Indonesia menduduki urutan ke-73 dalam hal pelayanan publik. Penyebabnya, alur perizinan pada layanan pemerintah sering dianggap berbelit. Namun kini, benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep mal pelayanan publik atau MPP. Berbagai daerah yang sudah membangun MPP bisa memanfaatkan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi, menciptakan pelayanan yang cepat dan efisien. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal menilai keberadaan MPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena dapat membantu mempercepat proses birokrasi bagi masyarakat yang akan membuka usaha. Dengan administrasi perizinan yang lebih cepat dan efisien, Syamsur Rizal berharap pertumbuhan ekonomi di daerah akan semakin cepat dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya MPP, saya kira ini akan mulai kita coba dapat merebut peluang-peluang bisnis yang ada di luar sana. Dan terutama juga dari bisnis dalam negeri diberikan semacam kemudahan dengan diwujudkannya MPP ini. Tujuan tidak ada lain. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang dulunya dikatakan berbelit-belit, yang dulu dikatakan pelayanannya tidak profesional, petugas-petugasnya tidak paham, yang dulunya dikatakan biayanya tinggi dan tidak ada kepastian waktu dan tempatnya menyebar. Nah, sekarang dengan MPP semua itu sudah terjawab. Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI yang menilai MPP dapat menjawab segala tuntutan masyarakat pada saat mengurus proses perizinan dan administrasi. Ia juga mendorong pemerintah daerah setempat mengembangkan mal pelayanan publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan agar dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Ini menandakan suatu keseriusan bagi pemerintah kota dan pasar untuk memenuhi tuntutan daripada masyarakat. Tentu saja hal ini adalah suatu upaya sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah pelayanan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah saya mengapresiasi itu. Komisi 2 DPR RI menekankan agar pemerintah dan para birokrat senantiasa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 Lukman Hakim saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi 2 ke Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan tugas pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Ia juga menekankan agar dalam pelayanan publik tidak ada diskriminasi, serta selalu memberikan kejelasan tentang mekanisme komplain dalam mengadukan keluhan masyarakat. Ia menilai dengan keberadaan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain itu, dalam kunjungan ini, Komisi 2 juga menyarankan agar pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan fasilitas penunjang, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Memastikan bahwa amanat reformasi birokrasi berupa peningkatan layanan publik itu sudah diselenggarakan dengan baik di Kabupaten Gresik melalui Mall Pelayanan Publik. Hampir seluruh kebutuhan perizinan masyarakat bisa datang ke lokasi ini secara fisik maupun bisa online, sehingga itu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mengurus segala sesuatunya. Sementara itu, anggota Komisi 2 Muhammad Toha menuturkan, pemerintah Kabupaten Gresik sudah bisa memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Ia berharap MPP ini bisa dijadikan percontohan secara nasional agar kemudahan pelayanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat secara keseluruhan.
Ya, ketika mengunjungi mal pelayanan publik di Kabupaten Gresik adalah mal ini bisa menjadi percontohan secara nasional. Yang kedua, ini sudah lengkap, sungguh lengkap ya. Semua yang melayani hidup dan hajat orang banyak yang ada di Kabupaten Gresik ini tercukupi dan tersentralisasi di sini. Artinya pemerintah Kabupaten Gresik sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Komisi 2 berharap terwujudnya integrasi antar penyedia layanan bermuara pada penyederhanaan birokrasi pelayanan yang menimbulkan efisiensi waktu, biaya, serta kemudahan mendapatkan produk layanan, baik layanan administrasi, barang dan jasa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah 2 tahun mudik ditiadakan, pemerintah perlu memitigasi kendala dan juga kesiapan infrastruktur jelang mudik Lebaran tahun ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan wawancara dengan anggota Komisi 5 DPR RI terkait dengan kesiapan infrastruktur transportasi jelang mudik Lebaran. Tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, anggota Komisi 5 DPR RI menyoroti kesiapan infrastruktur dan juga transportasi mudik Lebaran di tahun 2022. Setelah 2 tahun terakhir tidak ada mudik Lebaran. Berikut ini laporan lengkap dari rekan kami Elisa Purba dari ruang rapat Komisi 5 DPR RI. Baik, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya melaporkan dari Komisi 5 DPR RI. Dan untuk informasi kita bersama bahwa Komisi 5 telah melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya, yakni ada Kementerian Perhubungan dari Menteri PUPR dan juga Kepala BMKG dan Kepala BNPB atau Basarnas yang membahas terkait infrastruktur dan juga kesiapan dari transportasi menjelang arus mudik di Lebaran tahun ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan pemerintah melarang melakukan mudik Lebaran dan diproyeksikan pada tahun ini akan terjadi lonjakan. Dan bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 5 DPR RI terkait kesiapan infrastruktur dan juga transportasi menjelang mudik Lebaran nanti? Berikut
liputan sidangnya untuk Anda. Tetapi rapat kali ini tentu berbeda karena semua telah memprediksikan bahwa Hari Raya Idul Fitri yang akan datang merupakan lonjakan Lebaran yang sangat luar biasa, yaitu diprediksikan sebesar 79 juta orang yang akan mudik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di wilayah Sumatera. Meskipun sudah bisa diprediksikan, tetapi ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang berat, yang ringan bagi semua stakeholder yang menangani tentang Lebaran ini. Semua telah dipersiapkan, semua telah dihitung, tetapi implementasi dan kenyataan di lapangan bisa saja berbeda. Maka saya sangat sependapat dengan arahan Bapak Presiden bahwa Lebaran ini memang harus dilaksanakan secara baik dan cermat. Cermat itu pengertiannya adalah mengandung unsur ketelitian, kehati-hatian bahwa segala sesuatunya memang harus diperhitungkan secara matang. Sudah dipaparkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Kementerian PUPR, bahkan saya yang sangat kagum dengan pemaparan Korlantas, begitu komprehensif dan sinergis antar stakeholder, segala sesuatu detail itu sudah diperhitungkan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Hanya saya wanti-wanti dalam implementasi di lapangannya nanti, betul-betul sistem dan monitoringnya itu tetap berjalan. Mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2016 yang lalu. Yang pertama adalah bahan bakar. Tadi sudah disampaikan, akhir-akhir ini kita melihat bahwa bahan bakar untuk kendaraan ini, khususnya yang bersubsidi, boleh dikatakan agak sering tersendat pasokannya. Untuk itu tolong ini bisa dipastikan ketersediaan ini cukup. Mungkin nanti dari komisi terkait atau bagaimana dari pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina. Kemudian jangan sampai juga terjadi kejadian kasus Brexit 2016. Jadi tadi saya kalau sampai kemudian harus ada pengecekan dan lain-lain, wah bisa kacau ini. Ini tolong dipersiapkan betul. Karena orang kalau sudah di jalan setengah mati ini, kalau sudah macet apalagi kejadian yang lalu. Terus untuk perhubungan juga tentunya tolong dipersiapkan juga. Untuk posko-poskonya, posko jangan hanya sekedar ada posko. Paling tidak kita bersedekah di hari yang baik. Kita siapkan air minum atau apa yang sekiranya itu bisa membantu bila sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian juga dipersiapkan tenaga medis. Jadi seluruh posko siapapun harus ada tenaga medis. Kemudian ambulans. Kalau perlu kami diminta untuk membantu, kami siap untuk membantu. Pak Kabasarnas, insya Allah kita bisa kolaborasi untuk ini. Kemudian Pak Menteri PU berkaitan dengan kemantapan jalan, Bapak. Ini kita tidak bisa menutup mata kita bahwasanya jalan ini hampir rata-rata hancur. Maka dari itu mungkin nanti dari Kementerian PUPR bisa langsung ke lapangan sekaligus menegur kepala daerah yang ada. Karena ya Allah, udah hancur dah. Dan ini menjadi salah satu sumber kecelakaan yang memang tidak bisa kita abaikan. Dan pemirsa, itu tadi bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 5 yang membahas terkait kesiapan infrastruktur dan juga transportasi menjelang arus mudik Lebaran tahun ini. Kita harapkan bahwa persiapannya bisa matang dan memberikan kenyamanan bagi kita yang akan melaksanakan mudik Lebaran di tahun ini. Saya Elisa Purba, terima kasih dan kembali ke studio. Itu tadi laporan dari rekan kami Elisa soal mitigasi kendala infrastruktur jelang mudik Lebaran 2022. Bisa berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan juga terkini
beserta tanggapan dari anggota Dewan usai jeda sesaat lagi. Tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, halo apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun dan di sini pemirsa TVR Parlemen akan membahas terkait dengan headline media online hari ini soal Komisi 8 DPR RI yang mendesak pemerintah untuk memastikan distribusi bansos tepat sesuai dengan sasaran. Kita bisa lihat bersama di layar kaca bahwa ada beberapa sorotan media di mana Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili mengatakan bahwa kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu upaya untuk memastikan pelaksanaan program-program Kementerian Sosial yang meliputi bantuan sosial atau bansos dan sejenisnya agar dapat tersalurkan dan tepat sasaran. Dan di sini Aceh pun mengatakan pemirsa bahwa Kementerian Sosial memiliki banyak sekali program seperti PKH atau program Keluarga Harapan, bantuan santunan non-tunai ataupun kartu sembako. Ini di beberapa media, kemudian ada juga disebutkan bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar yang diberikan kepada Kalimantan Timur. Aceh pun berharap pengawasan dapat dilakukan seluruh pihak termasuk Dinas Sosial daerah maupun masyarakat umum, mengingat peran Kemensos dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan sendiri. Dan namun butuh keterlibatan pemirsa terkait dengan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut. Dan sementara itu di beberapa media, anggota Komisi 8 DPR RI juga di salah satunya itu Bapak Nanang Samodra menyoroti adanya kesemrawutan distribusi bansos di Kaltim. Meskipun kesemrawutan ini juga dialami oleh daerah lainnya di Indonesia, mengingat kunci dari kesemrawutan ini adalah pendataan yang dilakukan oleh operator desa. Honor yang didapat maksud kami terkait dengan operator desa untuk mendata seluruh penerima bantuan hanya sebesar Rp350.000 per bulannya. Dan tentunya hal ini
menjadi branding terbalik dengan, maksud kami, menjadi satuan berbanding terbalik dengan gaji pendampingan keluarga harapan sebesar Rp3.500.000. Dan disebutkan pula, Nanang menambahkan soal pendistribusian terkait bansos yang semula berbentuk barang kemudian diubah menjadi uang tunai dalam pelaksanaannya juga belum berjalan dengan maksimal. Nah, kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa, seperti ada yang di layar kaca. Ini ada terkait dengan headline, yaitu soal tersangka kasus ekspor minyak goreng yang telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Ini memang sudah santer diberitakan di berbagai media, dianggap oleh sejumlah anggota DPR masih sebatas klasteri. Dan disebutkan di sini anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, menyatakan tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor minyak goreng di sini masih masuk ke dalam kategori klasteri. 4 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung dalam kasus minyak goreng yaitu Indra Sari Wisnu sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Master Parulian, dan juga sebagai Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia. Lalu Stanley, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan juga Pareto Guard di sini selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Mufti Anam juga menambahkan bahwa alasannya menyebut para tersangka dalam kasus minyak goreng sebagai klasteri, yaitu disebabkan dalam sebuah perusahaan tidak mungkin orang sekeras General Affair ataupun komisaris pemirsa di sini mampu mengambil kebijakan dan bernegosiasi dengan regulator tanpa ada izin dari pemilik perusahaannya sendiri. Nah, pemirsa, tadi kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini yang menyoroti soal Komisi 8 DPR RI, pastikan distribusi bansos tepat sasaran, juga tentang tanggapan anggota DPR RI soal tersangka kasus ekspor minyak goreng. Saya Anggun Oktari ini akan mengembalikan ke rekan kita, Uki. Ya, terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, TVR Parlemen segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami menyiapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan di Indonesia. Saya, Suki Abdul, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.